The Beast and the Beauty. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Kali ini Mimin akan menceritakan tentang film yang berjudul The Beast and the Beauty. So, siapkan cemilan kalian dan intro. Film satu ini berjudul The Beast and the Beauty. Film drama komedi ini menceritakan seorang gadis yang buta karena kecelakaan saat dia masih kecil dan seorang pengisi suara atau dubber film. Gadis cantik satu ini bernama Hae-jo dan sang cowok bernama Dong-gun. Dimanapun Hae-jo pergi, Dong-gun selalu menemaninya dan menjadi matanya. Dong-gun selalu menghiburnya, ada dikala Hae-jo membutuhkan dan selalu menceritakan hal indah walaupun itu bukan yang sebenarnya. Hae-jo bekerja di sebuah kafe di mana dia menjadi seorang pianis yang hebat. Saat selesai bekerja, biasanya Hae-jo dijemput oleh Dong-gun. Dengan cara khas mereka, Hae-jo mengulurkan tangan dan disambut dengan tangan Dong-gun dari bawah. Dong-gun yang suka bercanda meneriakkan suara khas monsternya yang dia lakukan saat bekerja sebagai pengisi suara dan melakukan drama seakan-akan dia akan menolong Hae-jo dari monster tersebut. Dalam perjalanan pulang karena Hae-jo tak bisa melihat dan tali sepatu Hae-jo lepas, Dong-gun seperti biasa membetulkan tali sepatu Hae-jo. Dan kabar mengejutkan didapat Hae-jo, yaitu dia akan mendapatkan donor mata. Setelah mendapatkan kabar tersebut dan menceritakan kepada Dong-gun, Dong-gun pun kaget karena penyamarannya akan terungkap karena wajahnya tak seperti yang dikatakan kepada Hae-jo. Dong-gun menggunakan wajah temannya semasa kuliah bernama Junha untuk menggambarkan rupanya kepada Hae-jo agar saat dia dapat melihat nanti dia tak akan kecewa. Junha adalah orang yang tampan dan terkenal di masa perkuliahan. Operasi mata telah dilakukan Hae-jo, dan pada waktu operasi selesai, mata dibuka, Hae-jo dapat melihat ibunya serta keluarganya. Namun, dia mencari Dong-gun, dan Dong-gun sudah di depan mata membawa seikat bunga. Namun karena tak ada yang mengenalinya dan tak pede, Dong-gun mengaku sebagai teman dari Dong-gun sendiri bernama Jung-suk untuk mengantarkan bunga dari Dong-gun. Setelah itu, Dong-gun memutuskan untuk pergi ke dokter untuk bedah plastik. Namun, dokter tak menyarankannya karena terlalu banyak bedahan dan bisa mengakibatkan kematian. Dan sang dokter menyarankan untuk menghilangkan tanda bekas luka di keningnya saja. Dan setelah itu, Hae-jo dengan mata tertutup mencoba meraba dan mengingat-ingat tempat di mana dia biasanya pergi ke rumah Dong-gun. Dan di sana dia menemukan Dong-gun, dan Dong-gun pun kaget serta kalang kabut melihat kedatangan Hae-jo. Dan dia beralasan bahwa Dong-gun sedang pergi ke Hawaii dan akan memberikan kejutan ulang tahun untuk Hae-jo. Tak selang berapa lama, Dong-gun menjalani bedah plastik dan sedangkan Hae-jo seperti biasanya bekerja di kafe sebagai pianis untuk grup musik swing jazz. Dan setelah selesai bekerja, Hae-jo pulang dan mengulurkan tangan seperti saat dia buta, berharap Dong-gun menyambutnya. Namun Dong-gun tak muncul juga. Di seberang jalan Hae-jo melihat Junha. Inilah awal pertemuan mereka. Hae-jo yang menganggap Junha sebagai Dong-gun menghampirinya dan masuk ke dalam mobilnya. Ternyata Junha yang seorang polisi sedang mengejar penjahat yaitu geng naga.
Setelah berhasil mengalahkan geng naga, Haijo diberi tumpangan bersama para tahanan geng naga. Dan melihat bagaimana polosnya Haijo kepada para tahanan, dan Haijo diantar pulang oleh Junha. Donggun yang selesai melakukan operasi untuk menghilangkan tanda di dahinya mendatangi dokter untuk kontrol. Namun dokter kaget dan tak berani bilang kepada Donggun bahwa alisnya menghilang. Donggun melanjutkan rencananya seperti biasa. Akan tetapi dia didahului oleh Junha dan hanya bisa mengintip lewat kejauhan. Di sini dia pertama kali bertemu dengan geng naga nomor 17, orang yang sama yang membenci Junha. Melihat Junha terus mengejar-ngejar Haijo, Donggun pun mengirim kartu pos dari Hawaii yang aslinya dikirim ke rumahnya Haijo sendiri oleh Donggun, yang isinya bahwa di Hawaii polisi sangat buruk sifatnya, agar Haijo tak suka pada Junha. Haijo pergi ke tempat-tempat di mana biasanya dia menghabiskan waktu dengan Donggun. Ternyata selama ini Donggun menceritakan dunia ini bagus, lukisan Hawaii yang indah. Namun ternyata setelah Haijo mencari-cari tempat tersebut, tak seperti yang dibayangkan oleh Haijo. Itu hanya dilakukan untuk menghibur Haijo saja. Di sisi lain, Donggun kembali ke dokter untuk kontrol dan ternyata alisnya belum tumbuh. Junha yang masih penasaran, dia berangkat ke cafe Swing Jazz tempat biasanya Haijo bekerja. Akan tetapi, Donggun selalu mencegahnya setiap kali Junha akan memasuki pintu. Namun akhirnya Junha berhasil masuk ke kafe tersebut. Dan si Junha berhasil merayu Haijo karena berhasil bernyanyi dengan iringan piano Haijo. Donggun yang cemburu dan dikompor-kompori oleh temannya dari geng naga akhirnya melempar botol yang ditujukan kepada Junha. Akan tetapi dia salah sasaran dan mengenai Haijo. Dan akhirnya Haijo pingsan dan masuk rumah sakit. Saat di rumah sakit, Junha menunggui Haijo. Dan akhirnya hati Haijo pun sementara ini luluh. Dan Donggun mendatangi dokter untuk kontrol. Namun kata dokter itu adalah sebuah kesalahan yang menyebabkan alisnya sulit untuk tumbuh. Donggun telah melihat kecocokan antara Haijo dan Junha dan juga sudah putus asa akan semua itu. Dan Donggun menelepon Haijo untuk memutuskannya dengan alasan akan menikahi gadis Hawaii yang cantik-cantik. Dan Haijo dengan emosi, dia pergi ke kantor Donggun untuk menemui Jungsuk, temannya Donggun. Namun di sana dia melihat kartu pos yang bergambar Hawaii yang biasanya dia terima dari Donggun yang katanya itu dari Hawaii. Haijo baru sadar bahwa Jungsuk bukanlah yang dia temui biasanya, melainkan Jungsuk yang dia temui biasanya adalah Donggun yang mengaku sebagai Jungsuk. Dan Haijo menyusul Donggun ke bandara untuk menyusul Donggun yang akan pergi ke Hawaii. Di bandara, Haijo ditangkap petugas karena menyerobot masuk tanpa izin.
Dan ternyata di sampingnya ada Donggun yang akan pergi ke Hawaii. Karena dianggap paspornya Donggun palsu, petugas menginterogasinya dan terungkaplah bahwa dia adalah Donggun. Haejo yang menyadarinya lalu memanggilnya dan memastikan dengan uluran tangan seperti biasa. Donggun yang masih mengaku sebagai Jungsuk ternyata tak sadar menyambutnya seperti biasa. Tiba-tiba datanglah Junha dan mengenalkan Donggun teman kuliahnya dulu kepada Haejo. Dan setelah itu Donggun pergi, namun dia dikejar Haejo, dipukulnya dan dimarahi habis-habisan. Setelah itu Junha yang penasaran menggeledah kotak surat di depan rumah Haejo. Ternyata Haejo masih mengirim surat kepada Donggun yang berada di Hawaii. Dan Haejo terus menunggu balasan, namun surat tersebut diambil oleh Junha yang penasaran. Setelah tahu isinya, Junha pun dengan ikhlas mengirim surat tersebut ke Hawaii kepada Donggun. Bagi kalian yang penasaran isinya, maka tonton sendiri filmnya sob, biar dapat chemistry-nya. Donggun terbang ke Korea guna meminta kejelasan tentang surat Junha sendiri kepada Donggun yang katanya Haejo telah buta permanen karena lemparan botol dari Donggun. Dan Donggun menemui Haejo di kafe tempatnya bekerja. Ternyata itu adalah sandiwara Junha kepada Donggun agar kembali kepada Haejo. Dan tamat.